Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube aku, Surya Suryaningsih. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang kemarin, yaitu mengenai latihan jurnal dan buku besar. Nah, kemarin itu kita udah membahas mengenai latihan jurnal, yaitu ada 4 soal, dan sekarang kita membahas mengenai latihan posting ke dalam buku besar. Jadi jurnal yang telah kita buat kemarin itu akan kita pindahkan atau akan kita posting ke dalam buku besar. Tapi sebelum kita membahasnya, jangan lupa untuk subscribe dulu. Terima kasih. Oke teman-teman, jadi kita kemarin itu kan udah membuat jurnal. Yang pertama yaitu debit bank BCA dan kreditnya itu modal. Nah, ini akan kita posting ke dalam buku besar, yaitu di akun bank BCA dan di akun modal. Nah, kita posting terlebih dahulu yaitu bank BCA ya teman-teman. Nah, kita buka buku besar atas nama bank BCA. Ini dia. Nah, kita akan mempostingnya yaitu di sebelah debit sebesar 50 juta. Tanggalnya jangan lupa diisi, lalu ref ini jurnal yang pertama, lalu uraiannya kalian cukup kasih keterangan, misalnya modal di setor, karena yang soal nomor 1 ini kan modal di setor. Nah, terus yang di debit sebesar 50 juta, saldonya 50 juta. Nah, ini dinamakan buku besar saldo berjalan teman-teman, karena kita bisa lihat pada saat itu juga saldonya itu sebesar berapa. Lalu kita posting lagi yaitu nama akun modal. Nah, kita cari buku besar atas nama modal. Nah, ini dia modal. Lalu kita isi tanggal, ref juga diisi, uraiannya modal Tuan Abdul. Nah, kita isi di kolom kredit teman-teman. Kalau yang pertama tadi kan kita isi di kolom debit yaitu bank BCA. Nah, ini modalnya bertambah, kita isi ke sebelah kredit. Dan saldo yaitu kredit sebesar 50 juta. Nah, setelah kita mempostingnya ke dalam buku besar, nah kita kembali ke dalam jurnal kita yang pertama itu tadi, yang nomor 1. Kita kembali ke sana. Nah, kita kasih keterangan tuh kalau kita udah melakukan posting, yaitu dengan cara menuliskan nomor akunnya. Nah, ini di sini ya, di sebelah kanan tanggal. Nah, ini kan ada ref COA. Nah, ini kita isi nomor akunnya teman-teman. Jadi kalau kita udah selesai memposting, kita isi nomor akunnya. Kalau Bank BCA kan nomor akunnya 11.2. Nah, kita isi di situ 11.2. Itu sebagai tanda kalau kita udah selesai mempostingnya. Lanjut ya, kita posting jurnal kita yang kedua, yaitu kita membuat jurnal ini. Debit biaya dibayar di muka dan di kreditnya yaitu bank BCA sebesar 25 juta. Nah, kita cari tuh akun yang ada di dalam buku besar atas nama biaya dibayar di muka. Kita cari, ini dia teman-teman, biaya dibayar di muka, nomor akunnya 11.5. Nah, biaya dibayar di muka ini termasuk aset teman-teman, karena termasuk piutang perusahaan yang belum dinikmati haknya. Nih, kita tulis tanggalnya jangan lupa, lalu kita masukin refnya ini nomor 2 karena jurnalnya nomor 2 ya teman-teman. Lalu uraian kasih keterangan secukupnya. Di sini aku kasih keterangan biaya sewa tempat. Lalu kita debit sebesar 25 juta. Kenapa? Karena termasuk aset teman-teman. Lalu di saldonya juga sebelah debit sebesar 25 juta. Nah, setelah kita selesai memposting beban dibayar di muka, jangan lupa kasih nomor akun juga di dalam jurnalnya ya teman-teman. Dan yang selanjutnya, untuk jurnal-jurnal yang selanjutnya itu sama persis ya teman-teman. Kita lihat jurnalnya, lalu kita posting ke dalam buku besar. Nah, setelah kita posting, kita mencatatnya lagi ke dalam jurnal, yaitu kita kasih tanda nomor akun supaya kita sudah tahu kalau itu sudah kita posting di dalam buku besar teman-teman. Dan aku di sini akan menampilkan buku besar atas nama kas ya teman-teman, supaya kita bisa tahu hasil saat kita setelah selesai mempostingnya, yaitu ini teman-teman, kas. Nah, ini dia teman-teman. Jadi kita udah selesai memposting kas, yaitu ada 2 postingan. Nomor 3, jurnal nomor 3 yaitu
adanya kas operasional sebesar 10 juta. Lalu yang kedua itu ada uang muka mesin sebesar 5 juta. Nah, ini saldonya yaitu debit teman-teman. Karena yang awalnya itu ada uang 10 juta dikurangi 5 juta, maka tinggal 5 juta. Nah, supaya kalian lebih paham, di sini aku akan memperlihatkan jurnal nomor 3 ya teman-teman. Yaitu ada 2 transaksi yang memakai akun kas, yaitu pada tanggal 2 Juni dan 5 Juni. Yang tanggal 2 Juni itu ada penerimaan kas sebesar 10 juta, lalu tanggal 5 Juni itu adanya pengeluaran kas untuk membayar uang muka pembelian mesin yaitu sebesar 5 juta. Nah, di sini kita bisa lihat dengan jelas kalau kas ini awal mulanya itu bertambah karena adanya pencairan, lalu berkurang karena adanya pembayaran uang muka mesin. Dan yang selanjutnya aku akan menampilkan masing-masing akun itu saldonya ada berapa teman-teman setelah kita selesai memposting semuanya jurnal-jurnal yang telah kita buat dari nomor 1 sampai dengan nomor 4. Nah, ini dia ya, kas saldonya 5 juta. Lalu Bank BCA 90 juta. Piutang usaha sebesar 45 juta debit. Lalu mesin 32 juta debit. Biaya dibayar di muka debit 25 juta. Lalu hutang leasing sebesar 30 juta kredit. Modal di setor kredit sebesar 50 juta. Pendapatan jasa kredit sebesar 95 juta. Dan biaya lain-lain yaitu bunga leasing sebesar 3 juta ada di kolom debit. Dan yang lain-lain itu sama, kalau misalnya kita udah selesai memposting, nah kita bisa melihat saldo akhir dari akun yang telah kita posting, yaitu di sebelah saldonya itu bisa debit bisa kredit teman-teman. Jadi gitu ya teman-teman. Biasanya kita melakukan posting ini setelah kita selesai dalam mengerjakan suatu transaksi, biasanya itu bulanan. Nah, setelah kita melakukan jurnal tiap per bulannya, nah itu kita langsung melakukan suatu posting ke dalam buku besarnya teman-teman. Nah, setelah itu kita menghitung berapa saldo yang ada di dalam buku besarnya itu ada berapa. Nah, setelah itu kita akan menyusun neraca saldo. Nah, untuk penyusunan neraca saldo ini aku akan membahasnya di video yang selanjutnya. Jangan lupa ya untuk ditonton, dan jangan lupa juga buat subscribe, tekan tombol belnya biar kalian gak ketinggalan ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.